guys, what up? Welcome back to my channel. And if you're listening in my Spotify page, welcome to another episode of my podcast. Tapi hari ini beda guys, karena ini judulnya Ngobrol with Lintang. Jadi ngoling atau ngontang atau apa? Ngobrol bareng. Karena semalam dia ini tiba-tiba kayak nyuruh gue untuk datang ke kantor dia hari ini buat bikin konten sama dia gitu ya kan. Percaya, whatever. Jangan bohong dong Mel, mentang puasa udah selesai. Yaudah iya, pokoknya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang masa kecil. Karena gini guys, teringat masa Amel nih belakangan ini lagi kayak sering nemuin video-video dia zaman kecil di YouTube. Jadi kayaknya seru aja ya kalau misalnya. Bukan akhir-akhir ini, tiap hari saya emang find myself on Google and YouTube. Narsis banget gue ya. Gue soalnya kemarin tuh sempat ada orang nge-tag gue, Bio1 actually pertama kali nge-tag gue di video Bombastis RCTI dulu. Terus kayak gue cari sendiri di YouTube, ada nge-tag juga, akhirnya kayak ya udah rekomen gue. Sekarang di YouTube gue isinya gue semua. Iya, tapi tuh soalnya masa kecil lo tuh kayak lo beneran lucu banget, menggemaskan gitu loh. Kayak lucu banget. Gimana sih bisa punya anak kecil yang lucu banget kayak gitu kayak Amel zaman dulu. Tahu kok lucu. Nah, udah jadi gede, gimana Mel? Dulu imut-imut kan, udah gede amit-amit. Amit bener banget guys. Oh ya, hari ini Mas Deka kemana Balen? Hari ini Mas Deka udah mulai kerja ya. Oh my god udah guys, kerja, please ya, ini tuh udah kita hampir new normal. Jadi kayak please no kayak back to the old times. Yeah, the old normal. Yeah. Karena kayak come on, ini aja kita social distancing dan di sini cuma ada tuh 2, 3, 4, 5. Iya 5 orang lah. Kita cuma berlima, dikit banget. Pokoknya jadi jangan kayak lupa ya new normal, jangan lupa bawa masker kemana-mana. Tapi maskernya jangan masker yang sekali pakai. Beda. Kita mau ngomongin tentang perjalanan pertama kali lo jadi artis tuh kayak gimana sih? Pertama kali banget yang lo inget deh. Ini peran pertama gue aja kali ya. Enggak tuh awalnya memulai karir tuh gimana? Saya juga lupa. Enggak, actually tuh jadi dulu kita sekeluarga tuh lahir di Bontang guys. Bontang Pride. Bontang di Kalimantan Timur. Deket calon ibu kota baru actually ya kan. Nah tapi pada saya umur 3 tahun. Kita pindah semuanya ke Jakarta karena bapak pindah kantor juga ke Jakarta. Terus pokoknya pas umur 4 tahun setengah, intinya kayak fast forward. Mungkin di umur 3 tahun setengah kali ya gue ikut Mas Deka sama Mbak Lintang syuting kan. Iya, jadi dulu gue sama Mas Deka tuh ya? Kayak suka diajak ibu untuk casting gitu, jadi figuran guys. Bener. Syuting sama artis-artis ternama. Ada ini Kak Gita Gutawa seperti Gita sinetron Gutawa contohnya. Atau Cinta Monyet. Iya gitu. Terus ini Kak Putri Titian. Iya benar banget. Gitulah pokoknya dulu. Nah suatu hari Amel juga ikut-ikut. Bener. Nah jadi mereka kan jadi figuran. Jadi mereka kan jadi ekstras ya kan. Kadang ada yang dapet dialog, kadang nggak dapet dialog. Biasanya Mas Deka yang suka dapet dialog. Enggak, gue dong. Kompetitif. Pokoknya dia kayak mereka tuh dibayar sekitar 50.000. Iya gitu deh pokoknya. Untuk sehari biasanya memang segitu. Terus gue pada saat itu ya ikut-ikut doang kan. Nah suatu saat ibu tuh ditawarin sama kayak agensi ya untuk production house. Untuk datang ke suatu production house. Pokoknya ditawarin satu orang gitu kan kayak Mbak coba aja bawa anak-anaknya casting ke suatu PH. Namanya Rapi Film. Kalau kalian tahu yang bikin Pengabdi Setan. Terus ini tuh tapi udah agak baru-baru sih. Maksudnya umur gue udah 4 tahun setengah kan pada saat itu. Mungkin ya 4 tahunan ya. Di situ akhirnya Mas Deka, Mbak Lintang, gue, ibu, bapak kan lagi kerja aja gitu. Ibu datang ke kantor di Kebun Sirih waktu itu. Gue lupa. Iya, production house-nya tuh di Kebun Sirih. Terus mereka tuh lagi casting anak umur 6 sampai 8 tahun. Betul. Atau 8 sampai 11 tahun gitu. Itu ya pokoknya udah agak gede yang semana umur gue dan Mas Dek gitu. Tadinya mau di casting. Mereka yang mau casting. Terus gue lagi nungguin mereka casting. I was very active. Kayak maksudnya gue tuh anak yang emang dari kecil udah berisik aja gitu loh. Yang kayak udah nyanyi-nyanyi, teriak-teriak gitu. Nah terus karena gue berisik, terus kayak mbak-mbak resepsionisnya tuh bilang, Bu adeknya umur berapa? 4 tahun setengah. Oh ya udah suruh ikut casting aja, coba ke dalam. Terus akhirnya gue, yaudah gue ikut casting, gue masuk ke dalam. Lo inget gak sih pas lo di casting tuh lo ngapain? Gue disuruh diminta acting, 2 acting. 1 seneng dapat boneka, 2 nangis karena nggak dapat boneka. Terus kayak ya udah akhirnya gue ikut casting, terus besoknya malah dipanggil kan
Iya, gitu gua deh, nggak tahu, kayak gua lupa sih. ibu gue deh ditelepon gitu untuk dikontrak 30 episode Buat syuting sinetron apa judulnya? Mutiara Hati Mutiara 2. Hati Nah, yang 2. kemarin kalau kalian lihat di Instagram gue yang kayak my first dialogue on TV, Iya. national TV, itu mama kayak gitu dong. Jadi itu tapi iya. teman-teman gue tuh kalau ketemu gitu banyaknya tuh yang nyangka lo tuh mulai dari sinetron yang suami-suami takut Suami-suami. istri karena itu yang actually membuat lo terkenal sebagai bener. Amel Carla gitu sih. Exactly. Karena dulu di Mutiara Hati, bahkan sebelum Suami-Suami Takut Istri, gue udah membintangi sekitar 30 sinetron dan Iya, juga bener. FTV gitu. Bahkan sebelum Suami-Suami Takut Istri, gue di Suami-Suami Takut Istri itu umur 6 tahun. Nah, setelah Mutiara Hati 2, bersama Kak Anbo, bersama Kak Naima, bersama Bunda Ineke, terus Kak Nabila gitu-gitu. Kak Novi, sorry Kampi, baik juga anak-anak bintang iklan kan. Anak-anak kecil lainnya. Sedangkan gue tuh bukan anak bintang iklan. Iya, jadi Amel waktu itu salah satu yang bener-bener baru banget. mulai acting yang ya. gue beneran casting tiba-tiba diajak main aja gitu. Di situ tuh kayak ceritanya tentang anak-anak di panti asuhan kan gitu. Nah, lanjut fast forward, setelah Mutiara Hati 2, gue diajak main, dipindahin sinetron ke Indahnya. Istri untuk Suamiku dulu. Oh, Istri untuk Suamiku dulu ya. gue jadi anak kecil. Ada juga tuh, kalian cari aja di Itu apa ya peran lo ya? Itu ada juga di YouTube. harusnya ada sih, tapi gue lupa banget gue jadi apa. Pokoknya gue pokoknya jadi jadi anaknya anaknya Bunda Ineke Bunda lagi Ineke. sama ayah. Padahal mohon maaf ya kalau udah gedenya gini kan nggak kelihatan mirip sama Bunda Ineke yang sangat cantik gitu ya. Tapi ya dulu gue tuh pas masih kecil tuh kayak agak Cutie. putih, terus kayak matanya belo gitu, ibu gitu kan. Oke. Sekarang kayak ibu apaan sih gitu. Terus abis itu gue main sama Kak Nasar waktu itu. Bunga cintaku. Serius? Gitu deh, Apaan serius. tuh? Ada Jadi pokoknya waktu itu Kak Nasar abis menang KDI. Terus oke. kayak dia main sinetron bunga something. Terus lo bunga, gue jadi? lupa banget. Adiknya. Oh, gue gak inget Gue nih inget ini. banget. Sumpah gue gak inget loh. Pada Dia saat pernah itu main guys, sama Nasar. itu gue dilema antara 2 sinetron cuy. Oh oke. Sorry Udah kayak antara banyak. Indahnya Karuniamu sama bunga itu. Oh, oke. Jadi ini 2 PH yang berbeda dan mereka kayak sumpah gue bolak-balik dalam sehari cuy. Oke. Terus Indahnya Karuniamu gue di situ jadi anak buta kalau kalian tahu. Abis Iya. itu beberapa FTV yang main sama lo tau kan? Iya bener Kalau banget. kalian tahu ini Cinderella dan Pada Raksasa zaman Baik, itu kayak lagi zaman tuh FTV biasanya di MNC lucu-lucu kan. gitu, MNC Benar. TV, bener banget. Terus Tapi lo pernah juga gue jadi ini kan, lo pernah jadi anak sedih pernah, anak buta pernah, jadi hantu lo juga pernah gak sih? Jadi Ingat hantu. gak sih? Gue ingat banget tuh namanya Ini lo syuting. film tapi Film kayak FTV bukan sih? film FTV. Jadi kayak judulnya adalah Siapa Seusil. Gue jadi anak. Oh my god, gue jadi hantu. I will give you the picture. Okay, you can Ada see di it sini here. ya, nanti dilihat nanti ya. di sebelah sini nih. Makanya kalian nontonnya di YouTube aja nih, jangan dengerin di Spotify. Serius biar bisa Langsung buka kelihatan YouTube-nya buatnya gambarnya. lagi dengan di Spotify. Gue jadi hantu. Terus gue kayak pas ngeliat pertama kali, oh my god, I look so scary but very cute. Anyway, terus gue main Siapa Seusil. Ya makanya itu sebelum Suami-Suami Takut Istri. Nah, abis Suami-Suami Takut Istri, malah gue lebih ke lawak-lawak, Iya, terus benar. jadi host gitu. Dan sampai sekarang jadinya kamu punya image yang kayak lawak-lawak gitu benar. ya. Padahal way before Suami-Suami Takut Istri, I did banyak so many kind peran gitu, mulai dari anak kecil berisik, anak kecil yang paling lo nangis suka yang gitu. mana sih sebenarnya yang kayak paling diri lo banget? Apakah emang yang si Amel Sebenarnya Carla yang tuh centil? emang diri gue sih, karena kayak berisik terus kayak nggak jelas ya kan, kerjanya mami tapi gue nggak semanja itu guys, gue bohong. dikit sih. Tapi ya Carla tuh apa ya, kayak gampang lah, dan mungkin itu salah satu yang ngebentuk karakter gue sekarang kali ya, maksudnya kayak Iya. berisik, fun. Lu bayangin kalau gue dulu kerjanya nangis terus sampai udah gede kan, gue jadi Nah, siapa tahu mellow. kamu jadi artis kayak yang baik hati gitu kan. Mungkin gue jadi kayak Kak Raline Shah gitu kali, iya, jadi pendiam kayak terus kayak cool. Coba ya Allah. bisa jadi gue jadi Putri Indonesia. Bener cuy. banget kalau Iya lo kan? gak jadi Amel Carla, sumpah. Kalau gue nggak jadi Carla, Gak jadi Carla. gue jadi misalnya Amel cantik gitu. Amel Enggak, Cantika iya, gitu kan Amel, misalnya, wow, kayak- keren banget cuy, Amel Akmarina.
terus kayak gue bisa jadi putri Lo Indonesia. pernah gak sih ngebayangin diri lo dipanggil sebagai Amel Akmarina? Kalau gue kan kayak Lintang Akmarina gitu kan. Karena lo namain diri lo sendiri Lintang Akmarina lah kan? kan itu kan it's part of my name. Maksudnya lo pernah gak sih kayak pengen ngerubah nama lo jadi Amel Di Akmarina? les bahasa Inggris kan nama kita dipanggilnya Akmarina Amalia kan? Tahu nggak les bahasa Inggris yang di Penville itu? Iya kan, Akmarina Lintang, Isnania gitu. Tapi aneh aja. Tapi kayak lo merasa aneh. Amel Akmarina enggak sih? I'm proud of my name dude. Cuman kayak emang Amel Carla tuh paling gampang gak sih dan emang udah melekat aja. Dulu tuh ibu bingung kayak namanya siapa ya, nama panggung. Karena kalau Amel doang satu Indonesia namanya Amel juga banyak bu, iya kan. Mulai dari Amelia, Amalia, Lia gitu-gitu. Jadi kalau Kak Dea kan udah Dea Imut, Kak Tasya kan udah Tasya Kamila gitu. Itu namanya sih, cuman kayak Amel apa nih yang gampang nih? Ya udah Amel Carla gitu. Kalau di poster yang di kamar gue, karena di Suami-Suami Takut Istri tuh gue kan sebenarnya peran tambahan kan, kayak maksudnya peran pembantu gitu kan. Jadi gue tuh sebenarnya nggak ada di poster guys, cuman ditambahin sama temennya bapak di Photoshop, terus namanya jadi Amel Carla Akmarina kalau nggak salah gitu. Seperti jadi itu udah nama yang melekat banget sama diri lo ya. Gitu. Nah pokoknya banyak deh cerita-cerita. Padahal peran pertama gue jadi ayam. Emang peran pertama lo jadi ayam bukan yang Mutiara Hati itu? Enggak, jadi gue tuh pertama kali pernah ikut jadi figuran kan. Nah pas gue jadi ekstras itu gue disuruh jadi ayam. Lo inget gak sih? Lo kayaknya gak nemenin deh. Gue tuh gak inget sih. Pokoknya intinya gue nungguin dari jam 9 pagi, di take-nya jam 3 pagi. Itu gue bener-bener cuman kayak, ini gue nih, anakku, puff, ganti jadi ayam. Gue sampai masuk angin guys, gue sampai minum obat anti angin itu, sampai dikasih balsem gitu-gitu sama ibu di Studio Alam. By the way, tapi kalau misalnya lo lihat ke belakang, lo kan nggak pernah, kita tuh kan nggak pernah kayak les acting atau apa, lo kan nggak pernah kan kayak les acting atau les nge-MC atau apa. Cuman lo ngerasa nggak sih kenapa sih kalau lo bisa jadi kayak bagus bisa acting tiba-tiba atau bisa pinter ngomong? Sebenarnya kenapa sih gitu? Lo kayak introspeksi diri gak sih kenapa? Apa yang membuat lo tiba-tiba? Mungkin kan itu bisa di-share ke teman-teman kan, kayak siapa tahu mereka mendapatkan tips-tips dari lo. Gue gak tahu sih mbak. Karena kayak mungkin bisa dibilang belajar sendiri bisa, tapi gue tuh dari kecil emang udah narsis. Ini tanya aja sama Mas Eka Balintang, gue tuh dari kecil suka kayak acting sendiri sama horden dan kaca. Tapi itu kayak setelah lo jadi artis deh. Masa sih? Iya, maksudnya apa ya yang pertama kali bikin lo bisa? Gak tau, gue kepribadian ganda kali gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya tapi kalau ditarik-tarik lagi dari kayak dari almarhumah nenek gak sih? Kita tuh juga maksudnya almarhumah nenek iya gitu benar suka nyanyi, terus juga ya orang-orang seni gitu kali. Dan ini sih mungkin kalau kata ibu kita sih dulu tuh kita sering banget diajak jalan ngumpul sama temennya ibu gitu loh. Jadi yang membuat kita kayak berani kalau ditanya-tanya gitu. Dan mungkin dimarahin juga sama ibu kalau kita gak ngejawab gitu kan. Jadi kita kayak jawab udah ditanya gitu. Dan kita iya bener mungkin sih. Mungkin hal-hal kayak gitu yang bikin kita berani ngomong, berani di depan publik gitu ya. Jadi bisa kayak jadi malu, gak punya malu mungkin kalau Amel. Mencoba berbeda-beda peran, gue suka aja bermain peran. Maksudnya ngerti gak sih? Maksudnya kayak fake. Oke, iya benar fake gitu. Jadi kalau aku nggak fake guys, emang kayak gini aja aslinya. Kayak gitu. Nggak tahu sih jujur kalau ditanya. Soalnya gue nggak pernah. Tapi memang kayak gini ya. Menurut gue yang paling penting adalah kalau di dunia entertainment lo tuh nggak boleh stop belajar mbak. Gue belajar banget tuh dari kecil dulu, sempat syuting sama Oma Nani Wijaya, sama Bunda Ineke. Selalu belajar cara acting yang benar, sama om-om sutradara juga diajarin kayak kamu jangan takut dialog panjang. Kalau acting nangis bayangin hal yang sedih-sedih kayak gitu. Jadi gue belajar dari pengalaman dan lokasi gitu loh. Jadi mungkin memang mungkin kalau beberapa tempat les atau sanggar ngajarinnya dari teori dulu gitu. Nah kalau kita tuh langsung learning by doing gitu, which I think it's the more effective way of learning. Tapi lo ada gak sih pengalaman yang kayak lo stres atau lo capek gitu? Karena jujur waktu zaman lo sering-sering syuting itu, gue sama Mas Deka tuh kan di rumah tuh hampir kayak jarang banget ketemu ibu sebenarnya, karena lo berangkat pagi pulang pagi gitu kan, pulang sekolah langsung syuting. Lo ada kayak pernah gak sih saat titik lo ngerasa frustasi capek? Gue gak pernah, alhamdulillah gue tuh jarang banget ngerasa capek. Maksudnya kalau ya baru ngerasa ya pas udah gede. Pas udah gede lo baru sering. Udah
udah nemu ini titik stres, titik jenuh, titik capek tuh tahu nih di mana nih. Cuman kalau dulu malah gue tuh suka banget entertainment. I don't know why. Kayak maksudnya making people laugh, making people kayak ketawa gitu-gitu tuh I love it. I love the attention tuh. Ya, I love it. Kayak ya nggak bisa bohong juga. Tapi gue mungkin lebih ke agak merasa stressful dulu banget pas belum suami-suami takut istri. Pas dapat peran kayak jadi anak yang kayak sedih gitu. Gue inget banget nih syutingnya di mana yang Nyi Roro Kidul itu? Pantai? Iya, Pantai Selatan ya. Pokoknya di Anyer gitu. Gue syuting sedih. Syuting kayaknya nangis gitu lah di pantai intinya. Terus inget banget nama sutradaranya Om Cakil. Halo Om Cakil kalau nonton. Terus gue tuh dapet line dialog yang kayak 4 line gitu. Dan itu lumayan panjang untuk gue anak umur 4 tahun, hampir 5 tahunan gitu loh guys. 5 tahun, hampir 6 tahun gitu. Jadi kayak ya gue bisa baca, cuman kan untuk mendalami itu agak susah. Untuk ngafalin dan mendalami karakternya, dari situ gue harus nangis cuy. Bingung gak sih? Terus gue agak stres karena dialognya panjang, terus gue agak panik, terus akhirnya dikasih tahu sama Om Cakil, kamu nggak harus ngafalin persis kayak di skripnya, kamu ambil aja intinya, kamu improvisasi. Terus gue kan nggak tahu improvisasi apa, kayak kamu tambahin sendiri gitu-gitu. Terus I did it by kayak 3 takes maybe gitu. Jadi mulai dari situ gue belajar kayak bahwa semua skrip tuh nggak harus lo ikutin banget per kata gitu. Jadi ambil intinya dan ya udah gitu. Asik. Kayak gitu. Kalau misalnya lo kan udah kerja sama banyak banget orang ya, berarti ada nggak sih artis yang kayak sangat menginspirasi lo selama yang lo pernah kerja bareng gitu? One name, Oma Nani Wijaya. Yeah, I have mentioned her before, and I think I always remember that kayak dulu nih pas ditanya, Amel kenapa Amel mau jadi artis? Iya gitu, pengen kayak siapa? Ada actually ke Agnes Monica juga sih ya kan, dari kecil gue suka. Tapi kalau untuk Oma Nani Wijaya sendiri, aku bilang kayak aku tetap pengen jadi artis sampai udah tua. Kayak Oma Nani Wijaya masih jadi artis gitu loh, padahal udah senior gitu. Semoga Oma Nani Wijaya sehat terus. Amin. Terus juga tetap berkarya gitu kan. Terus juga kalau ke Agnes Monica, I believe she is one of many artists yang bisa segala hal. Dulu Kak Agnes Monica MC kan, ya acting, MC, nyanyi, terus go international, and then tetap pendidikannya juga bagus nomor 1 gitu. Kalau yang paling panjang durasinya kerja sama lo tuh berarti orang-orang yang di Suami Sama Takut Istri ya? Bener, Papi Karyo, Mami Sheila, Om Faisal gitu-gitu. Gila, gue udah lama banget gak ketemu guys, jujur. Tapi kita masih ya, karena ada social media masih bisa kontekan lah ya di Instagram gitu kan. Cuman ibu masih masuk ke grup di WhatsApp. Mungkin kan dianggap gue masih kecil terus kali ya. Jadi kayak Awil gak bisa masuk gitu, padahal udah gede juga. Nah kebetulan yang jadi dindit Kak Audi itu tuh senior gue di FH. Tapi gue masuk, dia keluar. Terus lo ada pengalaman buruk gak sih selama jadi artis? Oh my god, yang gue tahu tuh satu, dia pernah kayak lagi keluar kota gitu untuk syuting, terus dia tuh dikerubutin sama orang, terus dicubit pipi sampai berdarah gitu. Oh itu di Lampung, I still remember. Oke, jadi there are many traumatic things, events. Tapi one of ini which kalian udah tahu kan mungkin kayak. Tapi mostly dua, misalnya ada 5, 2 dari itu tentang gigi cuy. Kenapa gigi? I love my teeth ya. I love my teeth, like I love them to death. Kayak gue suka banget sama gigi gue. Terus kejadian paling baru, gigi gue copot. Patah actually. Patah setengah. Jadi gigi gue sebelah sini tuh udah tambelan ya kan. Itu baru banget tahun lalu. Karena jatuh ketika 9 Juni tersungkur dia saudara-saudara di depan kamera. Iya benar. Tapi kebetulan gak dimasukin di TV. Iya. Nah tapi sebelum itu, pas Suami Takut Istri ada episode Happy New Year. Gue inget gigi yang sama juga copot. Tapi itu masih gigi susu. Untung masih gigi ya. Jadi gue lagi main trompet kan. Ini lagi latihan guys. Pepet. Tiba-tiba kesodok cetak. Gigi gue tuh udah goyang. Tapi emang udah goyang dong. Udah goyang. Bener. Itu kayak take-nya jam 8 malam. Ya. Cetak. Gitu kan, teriak kenceng banget, ibu gigi aku copot, mana giginya, tapi nggak ketelan kan, ini giginya gitu. Terus sakit Mel, sakit enggak, tahu nggak kenapa gue nangis?
takut nggak continuity. Iya benar, karena nggak continuity kan jadinya. Akhirnya pada malam itu setelah satu scene itu diambil, karena jadi kan gue abis nangis gitu kan, kayak gitu doang, udah selesai nangisnya, gue pulang ke rumah cari yang namanya dokter gigi yang masih buka. Akhirnya kita ke suatu dokter gigi di pinggir jalan gitu, bikin gigi palsu, serius. Oh bahkan bukan God. dokter Retno, yang kayak tambal gigi, tambal gigi, behel gigi. exactly, tahu kan? Itu aku. Yang kayak di barber gitu. Kan syutingnya masih lanjut lagi abis itu. Enggak, buat besok. Jadi ya I don't know if he's a doctor or no. Tapi kayak dokter gigi untuk ngebentuk gigi gue yang kanan apa kiri gitu, gigi depan juga. Terus dibikin gigi palsu. Cuman dipakai satu episode. Oh my Terus God. karena almarhum Abi sutradaranya bilang, yaudah ompong aja Carla, lucu kok gitu. Akhirnya gue pede aja gitu. Oh my God, Jadi pede aja ibu ya dengan bikin gigi harganya ompong, 300.000 ketawa-ketawa gigi ya. palsu Oh cuy, my cuma God. buatnya gini-gini doang. Kalau ngomongin fashion, ketika lo dulu zaman dulu syuting tuh, ingat gak sih lo tuh dulu kalau belanja baju, ibu belanjanya di kayak PGC gitu gak sih? Oh my God, yes. Tau gak sih pusat grosir Cililitan guys. Jadi jangan anggap Amel tuh dari zaman dulu udah bajunya macam-macam yang heboh-heboh. Itu enggak juga sih, zaman dulu tuh emang Ya beli di heboh, PGC. tapi beda hebohnya sama Iya. sekarang gitu. PGC tuh yang kayak beli legging anak-anak berapa sih? Oh my Kayak God. 100.005 gitu gak sih Bahkan kayaknya? gak 100.000, kayak 100.000 ya. 10.000 satu gitu cuy. Iya sumpah, jadi dulu lo ikut belanja-belanja juga gak sih? Jadi kalau suami-suami takut istri itu kan Carla nih anaknya kayak bajunya rame banget. Karena mami gue kan juga kayak Iya, rame heboh gitu gitu. loh appearance-nya. And then ibu tuh suka bikin bando-bando. Iya benar. Semua bando gue ada sekitar 700 biji tuh Wait, handmade. bando itu sebenarnya lo disuruh jadi anak yang pakai bando, atau itu ide ibu kita untuk kayak Jadi mami gue pada saat itu kan emang pakai bando dan dia tuh menggunakan kayak jepitan-jepitan gitu di bandonya. buat DIY bando. Benar, yang mana menginspirasi ibu gue untuk membuat bando sendiri. Ibu tempel-tempel pakai pita. Tapi ibu sangat niat Benar. ya. Bikin sampai 900 cuy. 700 sampai 900. benar banget. Gitu. Semuanya handmade. Nah, anyway, si Carla ini bajunya harus rame dong gitu, dan karena syuting kan ya nggak bisa lo pakai berkali-kali Bener gitu kan. banget. Nah jadi karena kebetulan kita syuting di Pelumpang, ibu tuh kadang sebelum syuting tuh kadang kita ke pasar ular, kadang kita ya, juga setelah syuting ke PGC, Pusat Grosir Cililitan. Di situ I found so many cute clothes untuk clothes dan kayak kids emang bener-bener ya buat anak-anak kan tuh bajunya warna-warni murah. Anak-anak maupun orang dewasa. Kebetulan pada saat itu saya ambil Carla menggunakan ukuran M orang dewasa. Lumayan, iya benar Jadi dari sih. kecil ya nggak sih? Kayak gitu guys. Dan brand murah-murah banget mbak. Iya. Kalau di pasar ular tuh banyak baju reject gitu kan. Baju reject branded gitu deh. Ya kan? Ya kan gitu. Terus kalau di PGC tuh beneran kayak legging, lo beli 3 ya 30.000. Iya murah banget. Itu murah banget. Sering banget ya. Bener. Jadi dulu belanjanya tuh ya kayak di PGC atau kalau ke Tanah Abang, tapi jarang ya Tanah Abang soalnya kan jauh. Kalau PGC tuh waktu itu kayak sekelewatan gitu kalau Amel pulang. Karena kan gue dari Pelumpang, rumah kan dulu di Pejaten kan gitu. Jadi yang kocak adalah dulu kalau gue ditanya, Amel baju lucu banget, beli di mana? Tanah Abang. Lo inget gak? Terus kata ibu, kok kamu bilang harusnya kayak agak di mall iya, gitu bilang nggak kayak sih? di mall atau mall nggak tahu ya. ibu. Sorry, namanya juga anak kecil ya kan gitu. Tapi lo kan dulu pas jadi artis, pas zaman kayak SD atau SMP, lo pernah kan sama teman-teman lo kayak dicak-cakin gitu nggak sih? Oh my Iya god. nggak sih kayak oh my god, I gotta cry. Nggak. Iya Jadi nggak sih kayak dicak-cakin karena lo artis atau karena lo apa? Atau karena lo gendut waktu itu? parah banget. Waktu itu loh ya, gue bilang. Tapi waktu itu actually gini tapi guys. that's the fact. Dulu Kalau lo tuh pas- lucu banget. Jadi gini, menurut gue memang hidup tuh susah untuk menyimbangkan segala hal yang lo suka gak sih? Karena pas SD gue tuh bisa dihitung tidak punya teman. Nah itu kenapa sih Mel actually? Ya karena gue pulang sekolah tuh langsung Jangan nangis sambil menangis. beneran gitu, pulang sekolah tuh langsung syuting mbak. Gue kayak naik mobil
Dan sometimes gue diambil sebelum gue pulang, ngerti nggak? Pas istirahat gitu, kayak sekolah setengah hari doang. Tapi nilai gue tuh alhamdulillah tetap bagus karena I always did my homework dan gitu. juga pas ujian gitu gue tuh rajin, ngerti nggak sih? Tapi bersosialisasinya jadi kurang banget dan sama temen-temen tuh kadang agak jahat gitu, ngerti gak sih? Kayak misalnya dulu gue punya album kan namanya Amel Sexy. I don't know, maybe they really like my songs, but kayak apa nih cowok-cowok kayak gitu cuy. Gue tuh kadang suka sedih. Jadi tapi lo beneran kayak agak dibully gitu dulu sama teman-teman lo? Kadang Dia nangis, boleh tolong deh. Aduh, sorry kok. Enggak, separah apa sih emangnya? enggak, cuman Contoh yang paling lo inget gitu. pas gue kelas 6. Ini udah kelas 6 loh, gue udah gede, gue udah inget nih. Sampai sekarang dulu gue akhirnya karena kan gue cuman syuting sampai kelas 3 apa 4-an Iya gitu benar. kan. Pas lagi setelah sibuk-sibuknya. kelas 4 tuh lo udah yang kayak bawa-bawa acara doang gitu kan? Bener R&B dan juga kayak Iya, gitu-gitulah. Nah benar, terus ingat. ambil cemil-cemil, oh my god. Ada tisu, gue ambil tisu. Ini lucu sih actually. Ini mungkin jarang lo ceritain gak sih? Enggak, ya udah nih ya. Maksudnya kalau ke hal ya ramai. Jadi pas gini nih, gue nggak tahu deh temen gue ini kemana pas, tapi gue masih temenan sama dia pas SMP karena kita cowok satu apa cewek SMP, nih? SMP cewek. Cewek. Ya kalau yang cowok-cowok sih ya namanya juga cowok sama cewek kan lu musuhan gak sih? Lu sih musuhan atau mereka yang musuhin gue nggak tahu juga. Tapi nih ya, jadi nih pas gue kelas 6 gue tuh akhirnya menyatu lah nih sama cewek-cewek ini kan gitu. We form kind of a group gitu, isinya bertiga, gue, P dan S. Oke. Lagi ngobrol nih bertiga nih, gue, nih P dan S. Tiba-tiba si P pakai bahasa isyarat ngomong kayak gini, gue malas sama Amel tapi jangan bilang ke Amel gitu. Ngerti Ngomong ke temen lo yang S Iya, maksudnya. Si tapi P gue ngomong ke juga ngerti bahasa isyarat gitu loh, gitu, ngerti gak sih? Terus kayak lo ngomongin gue ya gitu, terus dia kayak enggak, tapi akhirnya dia jajan berdua ninggalin gue gitu loh. Jadi gue kayak I don't know. Nah tapi di saat yang sama ya udah kagak punya temen aja gitu. Jadi lo di saat itu lo merasa dulu jarang yang beneran temen sama lo gitu. Iya. Terus apa namanya? Tapi ada nih satu temen gue, tapi yang nggak deket gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya kayak ya udah temenan aja. Pada suatu saat gue akhirnya duduk sama dia gitu kan. Terus dia ngajarin gue bahasa Hangul deh gitu. Oke. Tapi lo sampai sekarang sama si P sama S itu masih kenal masih? Tapi gue udah gak pernah ketemu lagi. Oh, udah gak pernah ketemu gitu lagi. loh. Dan maksudnya Tapi wait, bukan lo dulu jadi ketua kelas ya? Kayak ya maybe they hate me for that gitu loh, kayak nih anak kok ambisius banget, udah jadi artis, pengen jadi ketua kelas, pengennya apa sih gitu. Terus dulu ini ada lagi nih one of many traumatic events that happen in my childhood gitu. Okay. Jadi gue sebelum masuk sekolah, ibu potongin gue poni kan seperti biasanya. Ini gue kayak kelas 5 apa kelas 6 SD. Tiba-tiba suatu hari ibu motongin, ini kan poni gue segini. Jadi segini. Jadi segini Malin. Terus apa diketawain? Gue masuk ke kelas pakai baju olahraga karena kita mau olahraga. Poninya tetap lo taruh ke depan Nah, gitu. tapi gue dateng kan. Ini lucu banget. Si Amel tuh suka kebiasaan ketawa sebelum nyelesain omongan. Ini kan baju olahraga. Yeah. Terus gue bawa anduk kecil kan. Nah, terus ya udah gue datang ke kelas, tiba-tiba temen gue semua pada ngeliatin karena gue agak telat pada saat itu. Kerjaan gue emang telat terus. Terus kayak pada telat, terus temen gue bilang, "Mel, lu potong poni ya?" Gue duduk di depan terus gue nangis. Gara-gara poni gue segini, jelek, Mbak, lo merasa gitu jelek banget. loh. Padahal temen lo cuman bertanya apakah Mel lo potong poni atau enggak. Tapi lo langsung nangis gitu. But that's kind of offensive ya. Ngapain lo tanya kalau lo tahu udah jelas-jelas poni gue dipotong gitu. Nah tapi nih ini yang menurut gue ada salah satu, ini setelah gue SD. Ini pas lagi kayak agak puber-pubernya gitu loh. Oh, SMP. Ini kayak my anxiety lagi naik ke atas banget nih. Jadi ini gue nggak tahu sih sebenarnya ditujukan pada gue apa enggak. Jadi pas SMP gue kelas 7 tuh di 7G. Kelas 7G namanya. Di 41 tuh ada 3 lantai kan.
satu ini nggak ada kelas, 2 kelas. Nah kelas 8, 9 tuh di sini kan. Di pojok salah satu sisi. Iya benar, salah satu sisi, tapi di ini apa sih Mbak namanya? Di lantai 2. Lantai okay. atas tuh untuk kelas 7. Kamu kelas 7 semuanya. Tiba-tiba nih awak dapet 7G. 7G tuh udah di lantai 2 pojok deket toilet, bau banget. Oh gue tahu. Dan kayak ya it's fine for me because ya makin banyak dong yang kayak nggak tahu keberadaan gue gitu loh. Nah tiba-tiba suatu saat nih siang-siang gue lagi nyebrang di lapangan. Tapi gue nggak dari ujung ke tengah gitu tuh enggak. Gue beneran di pinggir aja. Tiba-tiba di atas anak cowok bilang kayak, woi gendut, nengok dong gendut. Gitu. Kayak gue ketawa. Kayak gitu. Tapi itu terus lo nangis atau lo apa? Terus gue kayak, gue nggak tahu, gue sakit hati aja gitu. Dan maksudnya pada saat itu yang gue anggap, yang neriakin gue tuh pada saat itu gue anggap kayak gue nggak suka, cuman kayak oh nih orang keren. Manis keren gitu loh gitu, ngerti nggak, dibandingkan teman-teman gue yang lain. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, gue sakit hati banget sih. Tapi dulu kan emang maksudnya lo kan pas kecil emang kayak gendut lucu gitu kan. Nah emang pas SMP tuh sisa-sisanya masih ada gitu kan. Masih terus sampai sekarang. Enggak, tapi dulu kayaknya kelas 1 tuh gue emang masih ngaco sih. Kayak, terus kayak emang sering kan lo dibilangin sama orang-orang kayak, maksudnya banyak komen-komen di Instagram lo atau di mana gitu gendut. Kayak iya. Wah, gitu. Tahu gak nih? Itu lo bukannya lo sedih juga gak sih? Pada tahun 2014 gue inget banget tuh pas gue lagi suka-suka K-pop kan. Gue nonton EXO, gue nonton. Iya. Karena gue masuk SMP 2013, gue lagi nonton EXO, gue nonton Big Bang. Terus semua orang pada ngatain gue cuy, fans-fansnya pada saat itu. Oh ya ini gue pengen clarify aja, pas EXO pertama kali ke Indonesia, gue dimarahin sama temen. Jadi gini nih, ini seru banget. Apa sih? Pas EXO ke Indonesia gue kan nonton, kita nonton kan. Nah terus banyak gosip yang bertebaran bahwa gue ke backstage cuy. Bisa foto sama EXO. Akhirnya gue di kelas, pas gue kelas 7 apa kelas 8 itu, orang ke kelas gue cuman buat ngeliatin gitu kayak, lo nonton EXO. Maksudnya temen-temen lo di 41 yang bahkan gue gak tahu dia anak kelas lain gitu, ngerti gak sih? Karena kan gue kelas 8, ya gitulah gitu, gue gak tahu gitu. Terus kayak, lo nonton EXO beneran ke belakang gitu? Enggak gitu. Dan fans-fansnya Korea pada saat itu tuh hate me, I don't know why they hate me gitu loh. Iya banyak ngatain lo. Jadi my anxiety waktu itu parah banget. Pas SMP berarti yang paling parah pas ya? Pas SMP, pas SMA ya agak sedih juga Wak, karena tapi ya santai sih. Maksudnya SMA teman-teman gue baik-baik banget. Baik-baik banget. Kalau pas SMP mungkin lo lagi baru puber juga gitu ya. Iya, everybody tapi lo sempet kayak sedih banget gak sih kalau dikata-katain yang kayak dulu ya karena netizen zaman sekarang kan suka banget ngejudge dan ngatain tanpa kayak mikir. Padahal apa sih lo tuh ngetik gitu loh, bukan ngomong. Kalau ngetik tuh kayak bisa dipikir dulu sebelum lo ketik. Banget. Cuman alhamdulillah banget akhir-akhir ini kayak mungkin 2 tahun belakangan ini tuh semua orang alhamdulillah baik-baik banget positif ya. Ngasih feedbacknya gitu. Jadi ya kenapa gak dari dulu sih pertanyaan gue tuh kayak gitu loh, ngerti kan? Kayak tapi kayak lo gak pernah terlalu sedih banget di rumah deh kayaknya. Lo pernah apa di toilet kali ya? Ini gak ada, tau gak sih? Ya sebelum tidur aja kali, gak ada, kan gue tidur sendiri. Gitu. Iya, jadi sebenarnya kayak ya udah gitu, ngerti gak sih? Tapi ada yang lo iri, lo envy kan gak sih dari kehidupan normal? Enggak sih, sumpah dulu gue cuman pas SD pengen punya temen aja. Gitu. Karena dulu gini guys, pas SD itu kayak ibu kan kemana-mana selalu sama Amel. Jadi dipanggilnya tuh selalu Mama Amel guys. Padahal dia kan kayak Mama Lintang, mamanya Deka juga gitu. Jadi gue tuh sempet kesel ketika kayak mau ngambil rapot gue rapot gue loh yang mau diambil. Guru gue manggilnya Mama Amel. Wah nangis sih. Itu kan Mama Lintang gitu loh. Bahkan kadang kayak, malah rapot lu gak diambilin ibu gak sih? Pernah diambilin kakek pernah. Jadi dulu pokoknya ibu tuh sibuk banget sama nganterin Amel syuting, bapak tuh sibuk banget sama kerjaan. Jadi gua memastikan tuh pokoknya kayak berangkat sekolah naik angkot, pulang sekolah naik angkot, naik ojek gitu guys, sendiri pokoknya mandiri banget kita. Mau bayar les dikasih duit, jalan sendiri bayar les
gitu loh. Iya, kita dari kecil ikut lomba ini, mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa menonton karena sibuk gitu. Nah yang gue kasihan adalah waktu itu itu yang bikin gue sempet iri banget sama Amel, kayak kenapa sih Amel, namanya juga anak kecil ya dulu ya, zaman gue SD SMP, kayak kenapa berisik sih Amel gitu. Kenapa sih Amel kayak selalu ditemenin kemana-mana gitu, kayak iri banget gitu. Iya benar. Cuman waktu itu gue nyadar kayak Mas Deka sama Mbak Lintang tuh sebenarnya kasihan banget gara-gara pas Mas Deka lagi daftar ulang SMA di 28. Semua orang tuh ditemenin orang tuanya cuy. At least kayak wali atau orang tuanya gitu. Mas Deka doang sendirian tes. Terus kayak ibu beneran ngedrop dia, terus kayak bilang kayak gini, Dek maaf banget ya ibu harus nemenin Amel syuting gitu. Terus Mas Deka nangis, sedih banget gak sih? Maksudnya dia gak nangis kayak gitu, cuman dia kayak sedangkan tapi semua anak gue dia juga temenin. waktu daftar SMA diantaranya sama siapa? Sama kakek. Bukan sama bapak ibu loh, gue gak bohong. Sama kakek beneran sih, padahal kayak everybody have their own childhood trauma ya. Iya, salah satunya itu sih mungkin guys. Iya sih, makanya cuman kayak gak apa-apa, untungnya Amel udah sukses sekarang ya walaupun. Iya benar, kayak gitu. Ya udahlah, intinya itu sedikit cerita karena mungkin kalian, ya gue juga nggak pernah ngomongin tentang kayak gini. Iya, maksudnya kayak kalau artis tuh dilihat pasti banyaknya yang seneng-senengnya aja kan. Dia terkenal, dia apa, dia bisa ketemu artis ini itu. Padahal sebenarnya nggak selalu kayak gitu. Apalagi kalau sekarang mungkin banyak ya artis-artis selebgram yang kayak yang nggak melewati hal-hal yang sangat sulit gitu loh untuk naik ke puncaknya. Tinggal bikin video gitu aja tuh, hai kamu lagi apa gitu. Oh ya enggak. Ya cuman kayak ya tinggal gitu. Contoh konkret tapi. Minimal kalau artis-artis yang memang mulainya dari nol tuh nggak segampang itu dan nggak semulus itu. Dan menurut gue ya salah satu faktor terpenting yang dapat dilihat tuh adalah attitude sih Mbak. Dan kayak maksudnya dibandingkan artis-artis yang baru-baru tenar gitu. Kadang tuh artis-artis baru malah jauh lebih sombong dibandingkan artis-artis senior. Sumpah gue gak ngerti kenapa, tapi kayak laga lo gitu banget sih gitu. Sedangkan kayak yang senior yang udah dari kecil sampai udah sekarang om-om tante-tante pun masih main tuh humble banget sebenarnya gitu. Kayak kemarin gue baru syuting ibu nemenin lagi ini cuma talk show gitu, cuman hostnya tuh adalah orang terkenal banget, orang terkenal di Indonesia gitu. Ya. Terus dia masih manggil ibu, nyapa ibu gitu, ngerti gak sih? Kadang orang cuman kayak gitu, terus dia nyapa, Mama Amel apa kabar gitu. Tapi gitu. Iya banyak banget artis-artis yang karena ibu kan dari dulu emang nemenin Amel ya, mereka tuh saking sopannya yang disapa ibu gitu. Bener, ya. Kadang yang gitu. Kelihatan muka gue yang ditanya, ibu ikut Mel ikut. Dari dulu juga gitu. Selalu ikut. Tapi emang Amel tuh dari kecil, mungkin itu ya Mel ya, salah satu yang membedakan lo mungkin dengan artis lain juga, karena lo yang ngejagain tuh ibu langsung gitu loh dari kecil, nggak pernah sama manajer atau sama orang lain tuh jarang banget. Manajer saya kan ibu saya sendiri. Iya, jadi selalu sama ibu gitu. Jadi kayak lo juga nggak bisa macam-macam karena ibu bisa marah gitu. Bener banget. Kalau lo macam-macam gitu, jadi lo harus sopan, harus apa gitu. Dan gitu. Sekarang pun kalau nggak ditemenin ibu tuh gue jadi ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu. Temenin gue ngerasa kurang ya? Biasa aja sih. Wah kemarin pas syuting di sana kan ditemenin lu kan? Iya. Biasa aja kan? Iya biasa. Gue diem doang kan? Iya biasa. Ya gak sih, sebenernya gue di set tuh berisik banget. Iya gak sih? Sumpah tapi I love talking about stuff. I love talking sih in general ya gak sih? That's why you're you gitu. Bener banget ya. Adalah if you guys like this kind of conversation and podcast, leave a like, comment and subscribe, dan juga follow Mbak Lintang di Instagram Lintang Akmarina. SoundCloud nggak ada. Ada ya Mbak Lintang punya SoundCloud by the way. Udah gak usah dibahas, udah gak pernah diupdate. Ya follow aja Mbak Lintang di Instagram, di TikTok. Loh profesional banget. Ya mungkin ada yang mau nawarin Mbak Lintang kerja. Ya udahlah, I guess that's all. See you guys in another video and podcast. Jangan lupa dengerin Ngomel, follow me on my Instagram dan Mbak Lintang juga. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum.